dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, hadirin jamaah Masjid Agung Pemalang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendengar radio Suara Widuri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sunnatullah yang terjadi di alam ini, jika kita dekat dengan api, maka badan kita merasakan panas. Bila kita dekat dengan lampu yang bercahaya, maka otomatis badan kita akan terang. Bila kita dekat dengan pendingin udara atau AC, maka badan kita menjadi dingin. Dan jika kita dengan air, maka badan kita akan merasa adem, akan merasa sejuk. Pada hakikatnya setiap orang beriman mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang luar biasa. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitannya yang tidak dimudahkan. Bahkan setiap gerak ibadahnya terasa nikmat, karena didasarkan pada rasa cinta kepada Zat yang Maha Agung. Karena itu, setiap dari kita hendaknya berupaya, berusaha dengan maksimal menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan pendengar radio yang dirahmati Allah, mari kita coba takar, kita ukur seberapa dekatnya kita dengan Allah. Dengan ungkapan lain, kita takar kedudukan dan makom kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah bagi kita untuk mengetahui jauh dekatnya kedudukan derajat diri kita di sisi Allah. Ada 3 takaran, ada 3 tolak ukur, sebagaimana hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu 'indallah, falyanzur kaifa manzilatullah indahu, fa innallah yunazzilu 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi." Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mendudukkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukkan Allah dalam jiwanya. 3 takaran kedudukan kita di sisi Allah. Yang pertama adalah dari frekuensi ingat. Dalam 24 jam waktu yang kita miliki tiap harinya, berapa jamkah kita ingat Allah? Dari bangun tidur untuk sahur, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian atau tidur, dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Saat makan sahur,
apakah kita ingat pada zat yang memberikan makanan tersebut, atau malah mencela makanan karena kurang cocok di lidah rasa kita? Saat sholat, apakah kita fokus, khusyuk, mengingat Allah, ataukah mengingat yang lain? Saat bekerja, apakah kita sudah menyiapkannya sebagai sarana ibadah, atau sekedar mencari uang? Apabila hati kita selalu terkoneksi, selalu nyambung pada Allah dalam kondisi apapun juga, maka sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat kita, sesungguhnya Allah telah meninggikan maqam kita, sesungguhnya Allah telah meninggikan kedudukan kita. Masya Allah. Hadirin jamaah Masjid Agung Pemalang, pendengar radio Suara Widuri dimanapun berada yang dirahmati Allah, tolak ukur kedua kedudukan kita di sisi Allah adalah sejauh mana usaha kita untuk menyenangkan Allah. Tinggi rendahnya derajat kita di sisi Allah dapat terlihat dari senang tidaknya kita melakukan amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Allah menyukai salat berjamaah daripada salat sendirian. Apakah kita termasuk orang yang bersegera pergi ke masjid tatkala azan berkumandang, atau malah sibuk dengan urusan dunia? Allah menyukai kedermawanan. Apakah kita sudah termasuk orang yang dermawan, berinfak di waktu lapang maupun sempit? Allah menyukai hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Apakah kita telah bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran? Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, bulan mulia, bulan diturunkannya awalul Quran. Semakin kita gigih menyenangkan Allah dengan melakukan amalan yang dicintainya, insya Allah kedudukan kita, derajat kita, maqam kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukur ketiga kedudukan kita di sisi Allah adalah sejauh mana kegigihan kita menghindarkan diri dari maksiat. Salah satu ciri kedekatan seorang hamba dengan Allah terlihat dari kesungguhannya dalam menjauhi maksiat, ucapan, perbuatan, ataupun tulisan. Merupakan suatu kenyataan bahwa manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang banyak kesalahannya adalah yang banyak bertaubat. Orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah akan segera bertaubat saat dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dia menyesal, kemudian berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak. Sebaliknya, orang yang jauh dari Allah akan bahagia dengan dosa, tidak memiliki penyesalan dan mengulanginya lagi di lain kesempatan. Hadirin jamaah Masjid Agung Pemalang yang dimuliakan Allah, pendengar radio Suara Widuri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kuliah imsak ini kami sampaikan. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kesehatan, diberi kesempatan memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.